datang di SD Negeri 101793 Patumba 2. Sebagai guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana suasana pembelajaran di dalam kelas yang tidak terlaksana secara optimal, di mana banyak siswa yang masih kurang aktif, kurang termotivasi, tidak semangat dalam belajarnya, bahkan memiliki hasil belajar yang rendah. Sehingga tanpa disadari, kita sebagai guru terkadang sering membandingkan kemampuan belajar siswa. Kita guru tidak pernah memahami bagaimana sesungguhnya kemampuan belajar siswa itu dalam konteks perkembangan sosial, visi, psikologis, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki. Seyogianya, jika setiap guru dapat mengenal siswa secara individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan mereka, pasti tidak akan ada kesenjangan. Itu, perkenalkan saya Putri Audina dari SD Negeri 101793 Patumbak 2 dari Kabupaten Deli Serdang akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Lalu, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kedua, kita menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, kita menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, tentu kita melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, di mana guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat belajar. Guru perlu memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan, pengaruh lingkungan, dan budaya. Selain itu, yang tak kalah penting, guru juga harus berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk berbagi ide dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, baik dalam segi konten, produk, dan proses. Selain itu juga serta dalam proses pelaksanaan di dalam kelas, evaluasi, dan refleksi terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan. Setelah guru berbagi ide dengan rekan guru lainnya, guru dapat membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama konten, di mana guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, serta mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar yang telah kita siapkan tadi, mulai dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses, di mana guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses selama pembelajaran berlangsung. Setelah guru merancang pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Tapi sebelum itu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa.
Tak lupa juga, guru harus selalu berkeliling untuk mendampingi dan memfasilitasi siswa selama proses pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan. Guru juga dapat melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran atau di akhir pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih semangat dalam belajarnya. Guru tak lupa juga meminta umpan balik dari siswa untuk melihat apakah selama proses pembelajaran berlangsung, siswa merasa senang dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, atau guru perlu memperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, di mana guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa lebih antusias dalam belajarnya. Sekianlah pemaparan dari saya tentang pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan murid. Terima kasih.